warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hafizatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Komunitas Spiritual untuk Berbagi Nilai dan Dukungan. Definisi komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Yang kedua, spiritualitas atau kerohanian, yaitu suatu bentuk hubungan makhluk dengan Tuhan Yang Maha Esa, tergantung berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang telah dianut oleh makhluk itu sendiri. Yang ketiga, dukungan sosial. Dukungan sosial adalah nasihat verbal atau non-verbal yang membantu seseorang untuk merasakan keakraban sosial yang didapat dari kehadiran mereka. Yang keempat adalah urgensi kesehatan spiritual bagi anak. Ada 4, yaitu jalinan hubungan dengan diri sendiri. Yang kedua, jalinan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, jalinan hubungan dengan alam. Dan yang keempat, jalinan hubungan dengan aspek ketuhanan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk saudari Safira yang telah memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan 3 materi yang belum disebutkan. Ada 3 materi yang saya akan bahas. Di sini ada 1 adalah pendidik Islam, pendidikan nilai spiritual dalam Islam. Kedua ada kebahagiaan. Ketiga adalah Pancasila spiritual yang memerdekakan. Ini ada pendidikan nilai spiritual dalam Islam. Itu tuh setiap orang itu adalah makhluk yang sadar dengan diri sendirinya, yang kita tuh makhluk hidup gitu, yang kita tahu diri kita sendiri. Nah, kita itu satu-satunya makhluk hidup yang punya pengetahuan, budaya, dan kemampuan membangun peradaban. Karena kita manusia, makhluk hidup. Sebenarnya hewan juga bisa, tapi dia bukan dia makhluk hidup tapi bukan seperti kita gitu. Nah, dengan kata lain, setiap orang itu mempunyai cita-cita yang selalu berusaha mengubah sesuatu itu menjadi sesuatu yang lebih berguna dan semestinya seperti itu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini maka itu ada internalisasi nilai menurut pendidikan Islam mempunyai 5 hal mendasar. Yang pertama adalah proses transformasi dan internalisasi pelaksanaan pendidikan agama Islam ini. Proses ini tuh mengalami secara bertahap, berjenjang dan terus menerus. Jadi step by step seperti itu. Yang kedua itu ada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang diarahkan kepada pemberian dan penghayatan serta ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Jadi itu ilmu pengetahuan ini tuh diarahkan seperti itu untuk menjadi ilmu yang punya nilai-nilai yang secara spiritual gitu, seperti itu. Yang ketiga adalah anak didik diberikan pendidikan yang berfokus atau untuk memperkuat potensi spiritual. Jadi hal yang dapat memperkuat sisi rohani seseorang. Keempat, tugas pendidik itu yaitu menumbuhkan, memperkuat, memelihara fitrah manusia. Fitrah manusia itu banyak sekali fitrah manusia. Nah, di situ itu tugas pendidik itu adalah untuk memperkuat, untuk memperkuat dan memelihara lah gitu fitrah manusia.
atau memaksimalkan fitrah dalam diri seseorang. Yang kelima, ada tujuan akhir, yaitu untuk mencapai kesalahan dan kesempurnaan dalam segala aspek hidup, yaitu terbentuknya insan kamil, yaitu diri yang sempurna dalam ibadah, spiritual, seperti itu, dalam kehidupan seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207 disebutkan bahwa pengamalan Islam yang kafah, yang sempurna itu ditandai dengan peningkatan kualitas keimanan yang menjunjung tinggi ajaran syariat, adanya perbaikan akhlak, menyuruh penguatan fisik, dan penyehatan jiwa dan spiritual. Jadi kita tuh akan diajarkan bagaimana memelihara kesehatan kita, untuk fisik kita, seperti itu. Itu untuk pendidikan nilai spiritual dan Islam. Untuk yang kedua di sini itu ada kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Bahagia itu kalau dari kita kan, kita senang, kita merasa dengan hal kecil seperti itu. Padahal kalau untuk dari filsafat sendiri, senang atau bahagia itu diartikan dengan kenyamanan dan kenikmatan spiritual. Itu apa nanti? filsafat itu arti bahagia itu ada arti kenyamanan, kenikmatan spiritual dengan sempurna dan rasa kepuasan, dan tidak adanya cacat atau kekurangan yang pikiran, sehingga merasa tenang dalam diri gitu. Nah, Burhan juga menyatakan itu kebahagiaan merupakan bagian dari kesejahteraan dalam hidup, kepuasan hidup gitu, seperti itu, satisfaction of life. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya. Subbab selanjutnya itu Pancasila spiritual yang memerdekakan. Pancasila itu bagaimana sih maksudnya Pancasila itu sebagai apa ya, spiritual yang memerdekakan? Pancasila itu sebagai spiritual yang memerdekakan secara hakikat hidup atau inti dari kehidupan, seperti itu. Yang sejalan dengan nilai-nilai universal semua agama. Pancasila itu juga dapat mempersatukan dalam ras, agama, bahasa, dan budaya dalam satu ikatan kebersamaan. Pancasila sebagai spiritual bangsa tentu dapat menjadi roh spirit yang memerdekakan dalam berbagai aspek kehidupan, bisa dalam bidang politik, bidang agama, ekonomi, budaya, dan sebagainya macamnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu membuktikan sebagai spiritual ya, dapat mengembangkan nilai-nilai etik, moral, spiritual, dan terwujud dalam sikap saling menghormati antar agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Itu bisa jadi kayak toleransi seperti itu. Karena kita hidup tuh nggak bisa kita harus bekerja sosial gitu loh. Karena kita saling berdampingan gitu. Nah, inilah spiritualitas yang terkandung dalam sila pertama ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bukan sekedar ritualisme spiritual, tapi mengakar dalam hati dan pikiran, itu roh dan jiwa kita. Yang Maha Esa, Allah itu kan satu, yang Maha Esa gitu. Jadi itu nggak cuma hanya kata, hanya sila, tapi itu dapat menguasai roh dan jiwa kita. Tercermin dalam kebudayaan di mana perziarahan spiritual bersifat konstekstual. Spiritual yang memerdekakan memungkinkan tubuhnya suatu komitmen untuk hidup menurut nilai-nilai moral Pancasila dan dapat mewujudkan kepenuhan martabat manusiawi yang luhur dan mulia, seperti itu. Jadi Pancasila itu juga dapat mengembangkan sebagai konteks untuk spiritual juga, seperti itu. Itu mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok
Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 4 yang telah menyampaikan materi. Semoga bermanfaat materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.